Bagus. Mas. Apa sih? Ini. Tolong kamu kasih tahu ke petugas masjid biar diumumin kalau Pak Kades sekarang itu berduka. Berdua ya, Din ya. Saya takut jalan sendirian. Alah, takut apa sih? Siang-siang ini nggak ada setan. Kok malah wedi? Ada, Din. Setan kesiangan. Hah? Setan kesiangan. Setan nggak pernah ikut upacara apa? Hah? Mimpi buruk lagi, Thomas.
hadiah loh buat kamu. Garup. Tadi di sini, Mas. Tapi sekarang di mana? Makasih, Tante. Dadah. Mas, Loh, Dara. Iki boneka sopo? Dari Tante. Ke sana tantenya. Ya udah, masuk. Masuk. Udah mau ini. Mahira, makasih ya. Kamu udah bikin aku seperti ini. Dan sekarang mereka telah menerima pembalasan yang setimpal. Aku puas. Rati. Rati jangan. Rati, ini darah Rati. Sadar, lepas.
Semua yang hidup itu akan merasakan kematian. Setiap kematian itu pasti ada hikmah yang dapat kita ambil. Sebaiknya kita introspeksi diri aja, agar kita menjadi lebih baik lagi. Untuk soal itu ngerti aku. Tapi kematian istri dan anakku ini sangat aneh. Aku tidak bisa maafin diri aku sendiri. Aku harus selesaikan yang pernah aku mulai. Aku harus temui seseorang yang pernah aku sakiti. Aku akan bantu. Bantu lawan. Dulu aku pernah tinggal di sini. Mereka wes aku anggap keluarga aku sendiri. Tapi sekarang wes berubah keadaannya. Iya, masa lalu yang indah menyimpan sejuta kenangan. Kula nuwun. Pak. Bu. Adit. Pak. Bu. Sepertinya pernah mengalami kejadian yang luar biasa. Dit. Ya, aku bisa merasakannya. Pak. Bu. Pak. Pak.
Si Aldo, Bu. Sadar, Bu. Sadar. Ibu. Jangan bunuh aku. Anjing, keluar. Tolong ini Ibu. Tolong ini. Ibu gak mau mati. Apa yang terjadi? Ini semua perbuatan iblis. Adit, kapan kamu nikah, Nak? Ya, Bapak ngerti kamu. Bapak nyesel. Ampuni Bapak, yo. Katanya mau nikah. Pulang ya, Nak. Kembali. Nikah. Bapak restu. Nikah. Bapak kenapa? Semenjak kematian Adit yang terakhir, Bapak jadi sakit-sakitan. Dan omongan yang ngelantur seperti yang kalian dengar. Kak Adit wis meninggal, Bu. Kematian Adit lah yang membuat Bapak seperti itu. Bahkan kaki Ibu tanpa ada penyebab dan penyakitnya. Dan bahkan anak saya juga marah. Dan mencuri semua harta keluarga demi untuk menikahi Said. Saida. Kampung ini sudah tidak aman. Baiknya kamu yang pergi dari kampung ini. Memangnya ada apa, Bu? Banyak kematian yang aneh dan tiba-tiba. Iblis ada di kampung ini dan mengitaki. Ada tamu sing bakal ganggu. Aku kudu usir tamu itu. Aira. Biar sembahanku. Kebodohanku. Aku dulu menjalin hubungan sama dia, meski aku punya seorang istri dan seorang anak.
Bodohnya aku ngikuti hawa nafsu duniawi. Dan Saida itu kakak sepupunya Maira. Sejak kecil, Maira tinggal di rumahnya Saida. Oke. Berarti masalah ini sudah mulai terbuka. Ada hubungan kuat antara Saida dan Mahira. Maksud kowe? Ada kaitannya dengan kematian Adit, anaknya Pak Kades, dan keluarga kamu. Maira! Mahira, duduk. Jadi aku, Mahira. Itu mesti Aldo, toh? Iya, Mbak. Kalau begitu, dan aku saja yang ngadepi. Kamu tuh udah pantas berhubungan sama pengkhianat menjijikan. Buka pintunya, Maira! Tapi Mbak. Mahira, buka pintunya, Mahira. Maira! Siapapun sampean, Kulo gak peduli. Kulo cuma ingin ketemu sama Maira. Mahira ndak bisa bertemu sama siapapun. Apalagi laki-laki macam kamu. Pengkhianat. Bilang ke Maira bahwa Kulo Aldo datang dengan niat baik. Ora iso. Lancang kamu ya? Mahira itu sudah jatuh sakit. Bukan tubuhnya saja yang sakit, tapi perasaannya juga hancur. Ora ono obat sing bisa sembuhkan. izinkan Kulo bicara sama Maira. Kulo mohon. Dasar kamu tuh ya, lelaki ndak tahu malu. Sudah punya anak istri masih bisa membohongi perempuan lain. Di mana hati kau? Hah? Saya minta kalian pergi dari rumah ini. Kulo ndak akan pergi sebelum bertemu sama Maira. Mahira orang suci ketemu sama kalian. Kowe iki sopo? Hah? Aku Saida, kakak sepupunya Mahira. Bohong sampean. Sampean bohong. Izinkan Kulo masuk untuk bertemu dan bicara dengan Mahira. Aduh. Sabar, Dok. Ini bukan waktu yang tepat untuk ketemu sama Mahira. Sebaiknya kita pergi saja. Ingat, sekali lagi kalian menginjakkan kaki di rumah ini, lihat sendiri akibatnya. Apa sih yang harus kita lakukan sekarang? Seingatku Van Saida tidak seperti itu. Tapi kenapa wajahnya jauh berbeda? Dia cantik. Tapi saya juga merasakan aura negatif di rumah itu. Termasuk Saida. ini patut dicurigai, Mas. Iya, Din. Soalnya dia tengok-tengok. Bahaya. Bangun kowe. Sabar, Mas. Sabar, Mas. Kita ini penjahit, bukan penjahit, tapi maksudnya kita bukan penjahat. Kita itu tukang gali kubur, Mas. Din, dia itu nama, bukan pekerjaan. Oh, saya Udin. Saya Mas Turin, Mas. Ya. Kalian mau apa buntuti kami? Coba. Ini, Mas, kita itu cuma ngasih tahu kalau Saida itu berbahaya, gawat banget. Oh, ngopo sama Saida? Iya, Mas. Karena dia itu wanita misterius, Mas. Nah, itu benar.
wanita misterius. Jauh segini aja. Nanti malam kalian temui kami di rumah Pak Kades. Ajak warga untuk mencari jalan keluarnya. Gimana? Gih. Siap, Mas. Siap, Mas. Kami tunggu ya. Siap, Mas. Hati-hati, Mas. Selamat. Ya udah, Din. Kalau gitu kita kumpulin warga, yuk. Ya udah ya. Ayo. Yuk, Mas. Sama dengan cerita Adit. Anak dan istriku juga meninggal dengan tidak wajar. Aku yakin ini ada sisi lain dari kematian mereka. Atau mungkin juga karena kesalahan aku di masa lalu. Maksudmu, ini ada hubungannya dengan Mahira? Mungkin, Bu. Untuk itu kami coba cari tahu siapa yang tega berbuat jahat kepada keluarga kita, Bu. Aku yakin tidak ada kejahatan yang sempurna di dunia ini. Aldo, warga sudah pada berdatangan. Ayo. Bu, tunggu di sini aja ya. Biar kami temui warga. Mas, ngomong. Warga mau ngasih keterangan, Mas. Tentang apa? Tadi ini Mas, banyak warga yang sudah kena santet. Aku yakin itu pasti pelakunya keluarga Saidah. Apa ada saksi yang dapat membuktikannya? Saya sering lihat Saidah di rumah Ki Ageng Dukun Santet. Lah terus hubungannya mayite Cerinte yang digunduli sama santet rambut di kampung ini apa? Sabar yo. Tidak gitu juga. Yo sabar konten sabar. Nanti Parukmono mati mengenaskan. Parukmono mati mengenaskan. Bapak-bapak, tolong tenang. Bersabar. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Benar. Kita serahkan saja ke pihak berwajib kalau memang mereka terbukti bersalah. Ayo, kita seret, kita ke rumahnya. Bahaya ini. Tenang. Bapak nggak usah panik, Pak. Pak, sekarang juga bawa temannya ke rumahnya masing-masing. Ya. Aduh. Tadi Mas,
Anda baru aja jalan ke sana ya? Pak, bantu saya Pak untuk cari teman saya Pak. Ayo Pak. Aduh. Ayo. Heling Mas, heling. Ada Mas. Kenapa ini? Ceritanya panjang Mas. Iki aku kenapa bisa nih? Pokoknya ceritanya panjang. Sebaiknya kita langsung ke rumah Ki Ageng. Warga sudah di sana. Ayo. Tenang semuanya, jangan gegabah. Bukan begini caranya, masih ada cara yang lain. Ki, apa yang kita lakukan ini? Warga sudah tahu, Ki. Tidak peduli. Ini memang sudah resiko kita. Membunuh atau dibunuh. Ya, tidak bisa kita biarkan. Daripada keluarga kita yang dihabisi, baik Ageng kita musnahkan. Nggih, sabar Yen, nggih, sabar. Nggih, pun, sabar. Aduh, jangan dong. Biarkan aku masuk, Han. Karena keluargaku sering jadi korban. Duh, sebaiknya jangan dong. Biar aku saja yang masuk. Biar aku bicara dengan baik-baik. Ya. Bapak, izinkan saya masuk ya. Hati-hati, Mas. Ya, Mas. Nih. Kalau ada yang berani masuk, akan saya bunuh mereka. Akan aku habisi mereka. Ki Ageng, izinkan saya masuk. Saya ingin musyawarah dengan Ki Ageng agar semuanya aman dan terkendali. Ki, tolong jangan gegabah. Semuanya bisa kita bicarakan secara baik-baik, Ki. Tidak bisa. Lebih baik aku yang mati atau kamu yang mati. Baju pulang! Baju bawa ke rumah sakit! Baju bawa ke rumah sakit! Baju! Bawa ke rumah sakit, Pak! Aduh, Mas, ada. Mundur semuanya. Jangan mau maju. Gak baik membantu. Saida, aku bunuh. Kamu harus tanggung jawab. Aku tidak mau mati sendirian. Aduh, gimana ini? Loh, Pak, tolong Pak. Tolongin, Pak! Tolongin, Pak! Tolongin, Pak! Hagin! Ayo! Pak, tolong ya, Pak. Ayo. Jangan maju. Aku jangan bunuh kan. Jangan maju. Ki, lebih baik sampean menyerahkan diri. Dan biarlah hukum yang proses perbuatan sampean, Ki. Tidak bisa. Lebih baik saya yang mati. Loh,